Sobat Bandung, edisi Mubagau hari ini kita akan sharing tentang opini yang berjudul menggugat pertemanan offline dan online. Era milenial atau disebut dengan zaman now, semua orang punya teman. Tidak mungkin orang tidak memiliki teman. Teman biasanya terbangun secara online dan offline. Teman offline biasa berkunjungan satu sama lain, bisa ketemu untuk lebih kenal dan ngopi-ngopi, dan bisa berbicara dari hati ke hati, sehingga terbangun rasa pertemanan yang erat. Berkat teknologi, pertemanan juga bisa terjalin secara online, antara satu dengan lainnya tidak pernah ketemu langsung, hanya saja via SMS, chatting, bahkan video call yang menanyakan segala sesuatu sehingga erat dan dekat. Lebih jauh, baik teman secara online dan offline bisa berlanjut ke tahap pertemanan yang lebih dekat. Jika jalinan pertemanan antar laki-laki atau antar perempuan akan jadi anggota keluarga dadakan yang baru, saling berkunjung, berbagi, dan peduli, sehingga satu sama lain sama-sama saling memiliki. Jika antara berbeda jenis, laki-laki dan perempuan, ada yang berlanjut ke singgasana perkawinan, dan jadilah pertemanan yang berujung pada perkawinan, sehingga terbentuk keluarga baru. Dinamika pertemanan, baik offline dan online, penuh warna dan dinamika, sangat beragam dan unik. Bahkan banyak trik dan intrik dalam pertemanan itu. Faktanya, gara-gara pertemanan kadang berujung perkelahian, pertikaian, permusuhan, ketidakjujuran, penipuan, balas dendam, cemburu, sakit hati, bahkan ada yang bunuh diri. Intinya, walau bukan faktor pertemanan satu-satunya pemicu, tapi lebih kepada diri orang yang menjalani pertemanan itu. Dampak negatif dari pertemanan lebih banyak yang terjalin secara online. Lihat saja, ada 5 teman maksimal, 5.000 teman maksimal di Facebook. Kadang dekat hanya beberapa teman saja. Buktinya, di saat teman memposting satu status yang cenderung bernilai baik, teman yang merespon status itu cuma beberapa orang saja. Responnya pun unik, antara yakin dan tidak. Ada yang like, komen, dan share saja. Ada juga yang barengan like, komen, sekaligus share postingan yang dilakukan oleh teman itu. Begitu juga di IG, Twitter, WA, dan medsos lainnya hampir sama. Hanya beberapa teman saja yang cenderung responsif terhadap teman lainnya. Selebihnya cuek dan acuh tak acuh. Jadi, di sudut ini, untuk apa teman jika hanya sekedar teman? Sejatinya, teman yang mau berteman adalah teman yang peduli terhadap temannya, terutama yang bernilai kebaikan. Masih tentang teman online, ada juga misalnya teman yang menjalin dengan call ataupun video call yang bisa dikategorikan sebagai teman yang relatif dekat. Pada saat yang sama juga chatting dengan teman lainnya. Bukan hanya satu teman, bisa 2 ataupun lebih. Di sisi ini sama dengan ada sesuatu ketidakjujuran yang ditampilkan. Buktinya, jika dengan satu teman relatif dekat, bagaimana bisa dengan lainnya juga dekat? Dan ini bisa terjadi. Ujungnya terjadi hal yang saling mengklaim benar dalam ketidakjujuran itu. Dan akhirnya terjadi perselisihan dan sakit hati. Bahkan ada yang lebih fatal dengan efek-efek negatif yang lain. Padahal awalnya sudah saling mengerti dan memahami. Namun di saat ketidakjujuran yang ditampilkan, kebencian yang tersisa. Berbeda jika memang dekat dalam arti yang lain, misalnya pertemanan bisnis, sosial, pendidikan, atau lainnya. Sungguh diperlukan berbagai channel untuk bisa terus terjalin pertemanan dan komunikasi. Semakin intens dan efektifnya komunikasi yang dibangun, semakin dekat
dengan tujuan komunikasi itu dicapai. Inilah dinamika pertemanan penuh warna dan unik. Sejatinya, teman yang terjalin baik online ataupun offline tetap mengedepankan kejujuran dan kebaikan. Teman yang baik adalah teman yang tidak makan teman. Itu juga jalinan pertemanan secara bertahap menjadi dekat antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk komunitas-komunitas pertemanan. Semakin banyak teman-teman yang berkumpul dalam satu komunitas, biasanya melahirkan berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan. Semuanya berujung pada harmoni sesama, saling peduli, saling berbagi, dan saling menghormati. Tidak, teman menjadi musuh dan menggunting dalam lipatan, saling jegal dan menghantam, bukan hanya merugikan diri sendiri, bahkan berimbas pada orang di sekelilingnya. Lebih jauh, akan merusak tatanan kehidupan dan peradaban manusia. Semoga pertemanan kita adalah pertemanan kebaikan. Demikian, terima kasih.